Halo guys, dan selamat datang di video presentasi saya. Hari ini saya akan presentasi tentang strategi Jitu menguasai literasi digital di dunia modern. Alasan saya membuat video ini karena saya mengerjakan UAS Jitu membuat video presentasi. Nama saya Bunga Angelika Felisa Putri. Saya sekolah di Universitas Nusantara PJRI Kediri. Tanpa basa-basi, let's get started, shall we? Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif yang mencakup keterampilan membaca, menulis, memahami, mengevaluasi, dan memecahkan masalah menggunakan perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan internet. Selain itu, literasi digital juga melibatkan pemahaman etika online, privasi data, keamanan, serta kemampuan beradaptasi perkembangan teknologi yang dinamis. Apa pentingnya literasi digital dan bagaimana penerapannya? Literasi digital sangat penting karena menjadi kunci utama agar masyarakat mampu beradaptasi, berpartisipasi, dan berkembang di era digital yang serba cepat dan penuh tantangan. Berikut beberapa alasan utama pentingnya literasi digital. Yang pertama, mempercepat akses dan pencarian informasi. Literasi digital membuat proses belajar dan mencari informasi menjadi jauh lebih cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan memudahkan penyelesaian tugas atau pekerjaan. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan literasi digital, seseorang lebih mampu mengevaluasi, memilah, dan memahami informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks atau informasi palsu. Ketiga, menambah wawasan dan keterampilan baru. Literasi digital membuka peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
baru secara efektif, mudah, dan hemat biaya baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Literasi digital membantu seseorang berkomunikasi secara lancar, menambah kosakata, serta meningkatkan kemampuan verbal dan menulis dalam konteks digital. Kelima, meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Kemampuan literasi digital juga berkaitan dengan peningkatan fokus, konsentrasi, serta kemampuan membaca dan merangkai informasi. Keenam, menghadapi tantangan arus informasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi digital sangat penting untuk memilah dan memilih informasi yang benar, serta menghindari konten negatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Literasi digital membuka peluang untuk menciptakan dan berbagi konten digital, serta mendorong inovasi di berbagai bidang. Penerapan literasi digital dapat dilakukan di berbagai lingkungan, antara lain: yang pertama, di sekolah, menggunakan teknologi untuk belajar, mengirim tugas via email, mengikuti kelas online, membuat konten digital, dan mengajarkan etika berinternet. Kedua, di rumah, orang tua mengajarkan keamanan data, etika penggunaan teknologi, dan membatasi waktu penggunaan gadget anak. Ketiga, di masyarakat, melalui seminar, pelatihan, kampanye kesadaran, dan program komunitas untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Keempat, dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan mesin pencari untuk mencari informasi, menggunakan e-book, berkomunikasi melalui aplikasi pesan, dan menggunakan media sosial secara bijak untuk berbagi informasi atau promosi. Pencarian dan evaluasi informasi online. Teknik mencari informasi yang valid dan relevan secara online meliputi beberapa langkah penting, yaitu gunakan kata kunci yang spesifik dan tepat agar hasil pencarian lebih akurat, misalnya dengan menuliskan frasa lengkap dalam tanda kutip untuk pencarian tepat. Cara membuat kue coklat. Manfaatkan fitur penelusuran lanjutan seperti operator Yandy, OR, NAT, dan SAID di mesin pencari untuk mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan. Evaluasi sumber informasi dengan memeriksa reputasi situs atau penulis, tanggal publikasi, dan apakah informasi tersebut didukung data atau referensi yang jelas. Bandingkan informasi dari beberapa sumber terpercaya untuk memastikan konsistensi dan menghindari hoaks atau informasi bias. Waspadai judul sensasional atau clickbait yang seringkali menyesatkan dan tidak mencerminkan isi sebenarnya. Gunakan alat fact-checking seperti Snopes atau factcheck.org untuk memverifikasi kebenaran informasi. Contoh sumber terpercaya untuk mencari informasi valid antara lain: situs resmi pemerintah, misalnya situs kementerian atau badan resmi, media massa ternama dan bereputasi baik, lembaga riset dan akademik yang kredibel, portal berita lokal yang memiliki reputasi baik, situs dengan status verified atau akun resmi di media sosial. Keamanan dan etika digital. Cara menggunakan teknologi digital secara aman. Gunakan koneksi internet yang aman. Hindari WiFi publik tanpa perlindungan. Dan gunakan VPN jika perlu. Buat password yang kuat dan unik dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, serta ganti secara berkala. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2V untuk menambah lapisan keamanan akun. Waspadai phishing. Jangan sembarangan klik tautan atau buka lampiran dari pengirim tidak dikenal. Periksa keaslian email atau pesan. Perbarui perangkat lunak dan antivirus secara rutin untuk menutup celah keamanan. Backup data secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan siber. Jaga privasi di media sosial dengan mengatur pengaturan privasi dan membatasi informasi pribadi yang dibagikan. Hindari mengunduh aplikasi atau file dari sumber tidak resmi untuk mengurangi risiko malware. Etika berkomunikasi dan berkolaborasi online. Hormati orang lain dengan menggunakan
bahasa yang sopan, dan menghindari ujaran kebencian, fitnah, atau provokasi. Jaga privasi dan data pribadi baik milik sendiri maupun orang lain. Jangan menyebarkan informasi tanpa izin. Verifikasi informasi sebelum dibagikan untuk mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu. Berkomunikasi dengan jelas dan terbuka saat berkolaborasi agar menghindari kesalahpahaman. Gunakan platform resmi dan aman untuk kolaborasi, serta patuhi aturan dan kebijakan yang berlaku di platform tersebut. Berikan kredit dan hargai kontribusi orang lain dalam kerjasama digital. Penerapan literasi digital dalam kehidupan, refleksi pribadi. Literasi digital dalam studi. Literasi digital sangat membantu kita dalam proses belajar, terutama dengan kemudahan mengakses berbagai sumber informasi secara online. Semua orang dapat mencari jurnal, artikel, video pembelajaran, dan materi kuliah dari berbagai platform edukasi dengan cepat dan efisien. Selain itu, kemampuan menggunakan aplikasi pengolah kata, presentasi, dan spreadsheet memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas dan proyek akademik secara lebih terstruktur dan profesional. Literasi digital juga memungkinkan kita untuk mengikuti kelas, daring, dan diskusi kelompok secara virtual, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Literasi digital dalam pekerjaan, dalam dunia kerja. Literasi digital membantu kita untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja melalui berbagai platform digital seperti email, aplikasi pesan instan, dan alat kolaborasi online misalnya Google Workspace, Microsoft Teams. Kita juga dapat mengelola data dan informasi dengan lebih efektif menggunakan perangkat lunak khusus, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, seperti otomatisasi tugas rutin dan penggunaan aplikasi manajemen waktu. Selain itu, literasi digital membantu kita memahami pentingnya keamanan data dan menjaga privasi dalam lingkungan kerja yang serba digital. Literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi digital memudahkan kita dalam berbagai aktivitas, seperti berbelanja online, mengakses layanan kesehatan digital, mencari informasi terkini, dan berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang jauh. Kita juga lebih waspada terhadap keamanan digital, seperti mengenali penipuan online dan menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Literasi digital membuat kita lebih mandiri dan percaya diri dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Secara keseluruhan, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga kunci untuk beradaptasi dan berkembang dalam dunia modern yang semakin terhubung dan digital. Dengan literasi digital, kita dapat memaksimalkan potensi teknologi untuk mendukung studi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari secara lebih efektif dan aman. Bagaimana literasi digital membantu dalam studi dan kehidupan? Literasi digital membantu dalam studi dan kehidupan dengan berbagai cara. Penting, mempermudah akses pengetahuan dan informasi secara cepat dan luas melalui internet, memungkinkan pelajar dan masyarakat untuk mendapatkan sumber belajar yang valid dan relevan, serta menghindari informasi palsu, meningkatkan kemampuan teknologi, seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum, sehingga siswa dan pekerja lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja modern yang serba digital. Mengasah keterampilan berpikir kritis dan evaluasi informasi, membantu individu menilai kredibilitas sumber dan menyaring informasi yang akurat di tengah banjir data digital, mendorong komunikasi dan kolaborasi efektif melalui platform digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan Zoom, yang memungkinkan interaksi dan kerja sama baik di lingkungan pendidikan maupun pekerjaan. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan berbagai alat digital untuk membuat konten, presentasi, dan proyek multimedia yang memperkaya proses belajar dan bekerja, membantu pembelajaran mandiri dan fleksibel, sehingga individu dapat belajar kapan saja dan di mana saja.
Tidak terbatas ruang dan waktu, meningkatkan kesadaran etika dan keamanan digital, melindungi data pribadi dan menjaga perilaku online yang bertanggung jawab. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Thank you for being you.